Haleluya. Dialah jaminan. Amin saudaraku. Dia tidak tergantikan. Jangan kau gantikan Yesusmu dengan semua rutinitasmu. Jangan gantikan Yesusmu dengan semua harta benda yang ingin kau miliki. Jangan gantikan Yesusmu menjadi sebuah hal, benda, materi, apapun yang ada dalam dunia ini. Dia tidak tergantikan oleh apapun juga. Saudara-saudara harus mengerti akan hal ini. Bawalah dirimu untuk selalu sadar bahwa Yesusku ada bersama diriku. Dia ada dalam setiap musim. Dia ada dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tidak mungkin kau dibiarkannya. Tidak pernah kau akan ditinggalkannya. Dia akan bantu engkau. Percayalah. Karena dia tidak tergantikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Dan saya rindu kita semuanya serius dan benar-benar menangkap isi kebenaran lagi. Pada minggu yang lalu saya sudah berbicara bagaimana kita orang benar dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara apa itu kebenaran dan manfaatnya bagi saudara. Dan hari ini kita akan melihat lagi saudara-saudaraku, orang-orang yang melakukan kebenaran apa dan bagaimana hidupnya sebenarnya. Saudara-saudara, sekali lagi saya harus ulang bahwa kita menjadi orang benar dengan satu hal penting, bahwa kita dibenarkan melalui pengorbanan daripada darah Yesus yang mahal. Katakan amin. Sekali lagi, ini penting. Jadi kita akan dibenarkan, sudah dibenarkan melalui darah Yesus yang mahal itu. Sesuai dengan Roma 3 ayat 23, 24 berkata bahwa Roma 3, 23, 24 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Karunia itu, kasih karunia. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita bisa seperti hari ini ada semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak boleh ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Amin saudara-saudaraku. Jadi keselamatan itu gratis. Kasih karunia Tuhan yang perlu kita percaya akan karya penebusan salib Kristus itu. Nah, setelah Anda percaya akan karya salib Kristus itu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara, maka apa yang selanjutnya? Saya sudah katakan minggu yang lalu, 1 Petrus 2 ayat 24 sebagai satu contoh ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri, Yesus sendiri maksudnya, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus, dengarkan saya, Yesus yang tidak berdosa itu memikul dosa kita supaya kita dibenarkan, supaya kita disucikan. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena kelakuan kita, oleh karena dosa kita ditimpakan kepadanya. Ini saya pelajaran dulu, pelajaran ada evangelism exploitation. Begini, dengarkan saya baik-baik. Ini Anda. Ini Yesus. Anda dan saya ini penuh dengan dosa. Ini kita tanggung dosa di sini dia. Ini baru satu, belum lagi 2, 3 dan semua. Enggak sanggup kita menanggungnya. Enggak sanggup kita memikulnya. Bagaimana menyelesaikan dosa ini? Alkitab berkata, Yesus datang dari surga. Dia suci, turun menjadi manusia. Ingat, Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Bukan seperti yang dikatakan di luar sana atau melalui YouTube yang selalu mengatakan Yesus itu nabi katanya. Sok-sok mau menjadi Tuhan. Dia bukan manusia yang sok-sok mau menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Katakan amin. Dia sendiri turun. Lalu dalam kesuciannya ini, kita yang
berdosa, Alkitab bilang dosa kita ditimpakan kepadanya. Dosa kita, dosa kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita menjadi orang yang tidak berdosa. Halo, itu Anda harus mengerti. Yesus, dia menebus kita. Dia menyelesaikan, dia menjadi berdosa. Karena saudara dan saya menaruh dosa itu. Dosa kita semuanya diletakkan padanya. Sehingga dia menjadi berdosa karena saudara dan saya. Dia tanggung itu. Jadi saudara-saudaraku, dipikulnya semua itu di kayu salib. Diselesaikannya semuanya di dalam tubuhnya. Ingat, upah dosa adalah maut. Harus mati, maka Yesus harus mati. Tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia sedang menyatakan bahwa aku taklukkan maut, itu musuh terakhir. Dan kemudian dia katakan, akulah Tuhan. Karena hanya Yesus yang mati bangkit. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saudara dan saya. Katakan amin. Setelah itu apa? Masih ayat 24. Selanjutnya dikatakan kalimatnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana? Hidup untuk kebenaran. Langkah selanjutnya adalah setelah engkau diselamatkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan salib Kristus itu, hidupmu mulai hidup untuk kebenaran. Jadi orang benar itu sebenarnya adalah dia dibenarkan melalui pengorbanan darah Yesus. Lalu yang kedua apa? Dia melakukan kebenaran. Nah, banyak orang begini. Katanya dia dibenarkan dalam Kristus Yesus. Imannya berkata percaya pada salib Kristus. Lalu dilihat dalam hidupnya dia tidak melakukan kebenaran. Berarti imannya itu palsu. Jadi banyak orang Kristen sekarang kalau di dunia sini selalu ngomong gitu. Percaya Yesus, diselamatkan, yes. Tapi sayangnya dalam kehidupannya tidak menunjukkan sama sekali. Malah parah pun. Mabuknya tetap jalan. Tipunya terus jalan. Tapi kalau ke gereja seolah-olah menjadi orang yang sangat rohani. Beriman katanya, dengar baik. Imannya palsu. Iman yang sejati, iman itu akan tumbuh dalam dirinya. Dan kemudian akan mulai menghasilkan buah-buah dalam kebenaran. Tidak bicara sempurna saudara-saudara. Tapi mulai seiring waktu berjalan, dia akan mulai berubah selangkah demi selangkah. Saudara-saudara, ada orang yang kalau ngomong itu selalu penghakiman. Contoh, misalnya gini. Merokok, jangan merokok, berdosa. Misalnya mabuk, bertobat kau. Kalau neraka. Saya tidak pernah melakukan itu penghakiman. Kenapa? Karena menurut saya firman yang tumbuh tertanam dalam dirinya itu akan menghasilkan buah dalam kebenaran. Dia akan mulai sadar sendiri. Anda bisa lihat bagaimana hidup Anda. Ada yang bilang tidak pernah saya marah-marahi, tidak pernah saya suruh-suruh, tidak pernah saya perintah-perintah. Apa dia bilangnya? Pak, saya selama ini merokok 5 bungkus. Oh ya? Tapi Pak, itulah ya kalau rajin ke gereja ini ya. Saya selalu sadar bahwa saya salah. Lalu bagaimana? Itulah Pak, puji Tuhan sekarang tinggal 1 bungkus Pak. Nah, berarti ada perubahan bukan? Amin, haleluya. Apakah Anda seperti itu? Ya gak apa-apa. Lama-lama nanti, puji Tuhan Pak, tinggal 2 batang. Ih, kenapa 2 batang? Kenapa gak sekaligus? Macam mana lah Pak? Kalau makan siang itu merokok sebatang, makan malam merokok sebatang. Dah. Artinya apa? Ada perubahan lagi kan? Kalau dulu tukang mabuk saja kerjanya, dipukulinya, kalau udah mabuk dipukulinya. Sekarang apa dia bilang? Pak, ya itulah sejak saya ke gereja banyak perubahan memang Pak. Ya saya tahu saya salah. Saya sih Pak, mabuk sih Pak. Tapi sampai di rumah gak kupukul lagi istriku. Tapi masih mabuk juga lah memang. Tapi itulah perubahan saya. Haleluya bukan? Ada perubahan bukan? Amin saudaraku. Pelan tapi pasti. Itu buah-buah kebenaran akan terus mengalir, terus keluar dari hidupnya.
Itu berarti imannya benar. Saudara-saudaraku, rupa-rupanya ada banyak orang sudah dibenarkan tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itulah persoalannya. Nah, hari ini saya mau beritahu pada saudara bahwa kalau Anda hidup dalam kebenaran, apa yang Anda dapatkan? Apa yang sebenarnya Anda bisa nikmati dalam hidup ini? Kalau Anda mengubah hidup Anda menjalani hidup terus dalam kebenaran, apa yang Anda dapatkan? Dengarkan ya saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Semua yang berbicara dalam kekristenan nih, kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu free, gratis, cuma-cuma. Tapi kalau mendapatkan berkat-berkat Tuhan, itu ada syaratnya. Jadi jangan gampangan. Selamat itu kasih karunia, free, gratis tadi kita sudah baca. Haleluya. Tapi mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu ada syaratnya. Makanya ada orang Kristen di dalam dunia ini, dengarkan baik-baik. Sudah diselamatkan, tapi hidupnya begitu. Enggak ngalamin sesuatu, enggak naik-naik. Kenapa begitu? Ya jawabannya jelas. Untuk hidup Anda naik, ada syaratnya. Apa itu? Lakukanlah kebenaran. Karena Amsal 14 ayat 34, waktu 2 minggu yang lalu saya sudah katakan, Amsal 14:34, kebenaran menaikkan derajat bangsa. Sedangkan dosa itu noda bangsa, artinya turun derajatnya. Jadi kalau Anda melakukan kebenaran, lakukan saja. Ingat baik-baik, hidupmu akan naik. Tidak mungkin turun. Loh, kenapa begitu, Pak? Iya, tapi walaupun seolah-olah di awal dalam proses menunggu naik itu, seolah-olah Anda turun. Coba perhatikan bagaimana Yusuf menjaga hidupnya tetap dalam kebenaran. Apakah hidupnya naik langsung? Enggak. Hidup dalam kebenaran, tinggal di rumah Potifar, lalu kemudian diangkat menjadi kepala budak. Karena dia budak jadi kepala budak. Habis itu apa yang terjadi? Difitnah oleh istri Potifar. Kemana dia? Masuk dalam penjara. Tapi tahukah Anda, apa tujuan Tuhan selalu? Ingat semua kita. Kalau Anda hidup Anda dalam kebenaran, kadangkala Tuhan izinkan memang Anda masuk. Biasanya ada pelajaran berharga yang Yesus mau lakukan. Percayalah, ada pelajaran berharga. Jadi kalau Anda lakukan kebenaran, tapi tiba-tiba Anda tersandung rasanya, Anda sepertinya berat dalam hidup Anda, tanyakan Tuhan. Tuhan, pelajaran apa yang mau kau ajarkan padaku melalui masalah ini? Tanyakan Tuhan. Jangan kau merengek-rengek bilang, Tuhan, sudah makin sungguh-sungguh aku ke gereja Tuhan, makin banyak masalah kau bikin. Sudahlah. Coba. Ada kan orang bilang begitu. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, heran ya. Saya ini mau bertobat loh Pak Pendeta. Saya ini mau sungguh-sungguh. Tapi kenapa ya Pak Pendeta? Semakin saya sungguh-sungguh, semakin banyak masalahku. Dulu Pak Pendeta nggak gereja-gerejaku, nggak ada masalahku. Coba, siapa di sini yang seperti itu? Hah? Nggak gereja-gereja dia nggak ada masalahnya. Begitu dia sungguh-sungguh, ada saja masalahnya. Anak lah, kerjaan lah, istri lah, suami lah, televisi lah, macam-macam. Yang terus menerpa hidupnya dan membuat kadang-kadang dia bilang, sudahlah, lebih bagus aku tidak ke gereja. Kenapa? Nggak banyak dosaku kalau nggak ke gereja. Kenapa nggak banyak masalah? Tenang-tenang saja, nggak banyak masalah dosaku. Tapi heran, kenapa waktu aku ke gereja, rajin ke gereja, makin banyak masalahku katanya. Coba, siapakah Anda yang di sini seperti itu? Lihat mata Anda kayaknya, ya Anda mengakuinya. Haleluya. Mulut Anda nggak bisa saya lihat karena pakai masker. Tapi mata Anda mengatakan, dalam hati saya percaya mulutnya gini dia sini. Akulah itu, gitu saudara-saudara. Luar biasa, pengakuan yang jujur begitu ya saudara-saudaraku. Ingat baik-baik, dalam masa-masa hidup dalam kebenaran selalu ada tantangan tetap. Nah, waktu Yusuf mengalami, coba kita lihat pelajaran berharga dari Yusuf hari ini. Ya,
Kemana Yusuf dibawa oleh Potifar ketika sudah dia difitnah oleh istrinya? Menarik sekali, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ingat, Yusuf itu budak atau tidak? Budak ya. Mari kita perhatikan pasal yang ke-39. Oke. Ayat yang ke-20. Ini dimasukkan. Perhatikan baik-baik. 20. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tidak ada kebetulan. Di penjara di mana dia? Lihat ayat itu. Dia di penjara, di tahanan raja. Anda mengerti maksudnya tahanan raja? Yusuf ini budak, tapi dia dimasukkan bukan penjara yang penjara budak, tapi dimasukkan khusus ke penjara tahanan raja-raja. Artinya di situ semua kumpul adalah mantan-mantan pegawai-pegawai istana. Anda bisa ngerti maksud Tuhan? Hah? Anda bisa nangkap maksud Tuhan? Kenapa dimasukkan di situ? Makanya ada di situ juru minuman raja, ada di dalamnya juru makanan raja. Anda mengerti? Di situ sebenarnya Yusuf sedang belajar ekonomi. Saya percaya Tuhan persiapkan Yusuf. Kau mau tahu bagaimana keadaan negeri ini? Tukang-tukang korupsi itu di area-area mana? Di bidang-bidang mana? Kau mau tahu? Dimasukkan Tuhanlah di penjara. Saya percaya di dalam itu Yusuf di dalam penjara bertemu dengan ahli-ahli di situ. Ditanya, kenapa kau masuk ke sini bro? Bapak kenapa masuk sini? Sebenarnya memang sih aku korupsi. Tapi bukan hanya aku aja. Ada si kawanku 3 lagi. Tapi dia gak masuk. Aku aja yang masuk. Ditanya lagi, di area mana itu? Oh iya di bagian ini, di bagian, ini ngeri korupsinya ini. Di bagian ini, di bagian ini. Wah ini orang-orang brengsek di dalam ini. Cuman aku aja sih yang masuk dalam penjara, aku yang ketahuan. Yang lainnya tidak ketahuan. Anda mengerti menangkap apa ini? Pelajaran berharga bagi Yusuf, mempersiapkan dia untuk nanti menjadi Perdana Menteri. Karena nanti dia akan mengatur seluruh negeri. Bayangkan saudara-saudara, kelimpahan. Artinya kelimpahan itu kan semuanya menghasilkan. Senang semuanya. Biasanya di situ banyak korupsi enggak? Udah? Bisa saja. Enggak benar. Udah begitu tiba-tiba nanti 7 tahun masa kelimpahan tadi awalnya. Lalu kemudian 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Dan dalam masa-masa kelaparan saya beritahu. Pasti saja makanan tadi, gandum semua yang sudah diisi di dalam gudang-gudang yang sudah dibuat oleh Yusuf. Bisa saja pegawai-pegawai gudang itu mencuri korupsi. Kelaparan. Tapi hebatnya Yusuf. Jadi sebenarnya gini, dengar baik ya. Yusuf dia tidak sekolah ekonomi. Dia bukan titelnya SE, MSc. Apalagi profesor doktor, karburator, kotor bocor, nggak ada detailnya. Tapi dari mana dia dapat pelajaran hidup sehingga bisa memimpin luar biasa? Jawabannya adalah karena dia tetap setia melakukan kebenaran dalam masa-masa sukarnya pun dia tetap percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengarkan saya untuk semuanya kita hari ini. Kalau orang mau hidup dalam kebenaran, sekali lagi bukan berarti enak. Tapi kalau Anda tetap setia dalam melakukan kebenaran, hasilnya selalu ada di kasih Tuhan. Amin. Amin saudara-saudaraku. Jadi jangan gentar. Atau jangan menjadi orang yang sepertinya Anda menjadi orang yang menyesali diri. Karena Anda itu hidup dalam kebenaran. Anda merasa bahwa tidak ada yang peduli Anda, lalu kemudian Anda merasa semuanya sia-sia, rutinitas saja dalam hidup saudara. Jangan. Tuhan pasti punya sesuatu yang besar, yang indah dalam hidup saudara. Yakinlah. Sekalipun seperti apa yang dialami Yusuf, dia masuk penjara karena melakukan kebenaran. Tetapi tetap setia
Tuhan punya maksud yang indah di situ. Anda menangkap saudara kebenaran ini? Halo? Jadi setia sajalah, lakukan saja kebenaran. Tidak akan mungkin dibuatnya Anda lapar. Tadi pagi ibadah 1 tadi saya sudah bicara tentang orang benar. Ibadah 1 tadi bicara, nanti Anda lihat di YouTube atau di halaman Facebook. Saya usahakan nanti saya bisa share di grup atau di mana Anda lewat WA Anda untuk Anda bisa dengar ibadah 1. Amsal 10 ayat 3 bilang, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tidak membiarkan. Ingat tadi orang benar tadi apa? Dibenarkan melalui darah Yesus dan melakukan kebenaran. Orang benar begitu itu. Dan menurut Amsal 10, ini Amsal 10 adalah Amsal yang saya renungkan pada tanggal 10. Karena tanggal 10 saya baca, saya renungkan pasal 10. Dan bicara tentang orang benar. Tadi pagi saya sudah sampaikan bagaimana sebenarnya. 1, bahwa ayat yang ketiga bilang, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tidak membiarkan. Ingat, halo. Siapa di sini yang mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh? Pengajar Alkitab dulu waktu saya masih muda, seorang pengajar Alkitab berkata begini. Kalau seorang hamba Tuhan, dia tidak boleh takut 3 hal. Tidak boleh takut. Kalau ada salah satu takut, tidak usah jadi hamba Tuhan. Walaupun sudah STH, MTH, MTQ, Q lebih tinggi dari H maksudnya. Saking tingginya titelnya maksudnya. Kalau masih ada takut di antara 3 hal ini, jangan jadi hamba Tuhan. Dia lah ngomongnya agak tegas begitu. Apa itu? 1, dengan baik. Hamba Tuhan tidak boleh takut mati kelaparan. Tidak boleh takut tidak makan. Itu kalau mau jadi hamba Tuhan. Anda mau jadi hamba Tuhan tapi masih takut makan, jangan jadi hamba Tuhan. Udah duduk saja, tenang. Tenang, slow. Dengerin aja firman Tuhan. Ada orang takut. Bagaimana mau jadi hamba Tuhan kok takut kelaparan? Ayat ini bilang Tuhan tidak akan membiarkan engkau mati dalam kelaparan. Tidak mungkin. Menderita kelaparan enggak mungkin. Tuhan pasti pelihara. Elia saja di Sungai Kerit dikejar-kejar Raja Ahab. Apa yang dilakukan Tuhan? Dipelihara Tuhan tuh. Ada burung gagak mengantarkan makanan Elia pagi, siang, baik itu pagi, siang 3 kali sehari kan? Yang diantarkan apa? Ikan asin. Hah? Apa? Ikan asin. Iya kah? Diantarkannya apa? Roti dan daging diantarkan burung gagak itu. Saya cuma mikir waktu itu, dari mana didapat burung gagak ini? Daging ya, udah tinggal dimakan sama Elia. Dari mana? Baru saya ngerti. Oh, disuruh Tuhan burung gagak itu mencuri di dapur Raja Ahab. Anda mengerti maksudnya? Raja Ahab ya kan, kokinya udah masak kan, enak gitu kan. Udah mau dimasaknya, udah mau dikasih sama Raja Ahab. Disuruh Tuhan burung gagak itu masuk ke dapur Raja Ahab, diambilnya, bawanya, kasihnya sama Elia. Jadi capek-capek itu Raja Ahab ngapain? Dikasihnya makan sama hambanya di Sungai Kerit. Hebat kan? Tapi ada yang bilang begini pula, inilah celakanya. Ya itu Elia Pak, itu Elia, saya Elia Jebua. Beda Pak. Ah itu pikiran bodoh lagi. Bukan begitu. Ini bicara Anda di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu kan Elia Pak. Saya bukan Elia. Saya Ezekieli. Apalagi bedanya lagi. Bukan bicara nama ini. Bicara memang dia melayani Tuhan. Nah orang kalau menjadi hamba Tuhan mau melayani Tuhan tidak boleh takut tidak makan. Amin saudara-saudara. Saya hampir tiap hari makan. Saya biasa ke rumah ibu makan ya kan. Makan pak ya kan. Makan tuh. Gak mungkin gak dikasih makan. Kadang-kadang habis kebaktian. Ya gini ya puji Tuhan. Ya mari kita tutup dalam doa. Kita akan pulang bersama-sama. Apa pula kata ibu itu? Minta maaf dulu Pak Pendeta, jangan dulu pulang. Kenapa? Ada tadi sudah disediakan anak kita. Anaknya masih SD kelas 2. Ada disediakan anak kita katanya kan. Kan hebat gak itu saudara-saudara? Saya cuma mikir aja. Apa yang disediakan anak SD ini begini?
Oh kurasa ini bonbon lah ini ya kan gitu kan, permen. Mana? Keluar dulu apa? Cuci tangan. Wih, kalau udah cuci tangan keluar saya bilang haleluya. Ini jangan pulang-pulang cepat. Ini kalau perlu dibungkus kan gitu saudara. Hamba Tuhan itu nggak mungkin mati kelaparan. Makan dia pasti. Jadi kalau takut mati lapar gitu, jangan jadi hamba Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan itu tidak boleh takut mati. Tidak boleh takut mati saudara-saudaraku. Hamba Tuhan tidak boleh takut mati. Ada orang takut mati. Udah mulai ajal menjemput, udah mulai, Tuhan bagaimana aku ini, Tuhan. Gak usah jadi hamba Tuhan. Sudah, jadi jemaat biasa saja udah. Dengar-dengar firman aja. Kalau mau melayani Tuhan, nggak bisa takut mati. Ada banyak orang begini. Inilah pula ini hamba Tuhan ini kadang-kadang. Kita berdoa, ya, mari kita melayani. Ya, berdoa. Wah, Tuhan luar biasa. Kita dipanggil untuk melayani. Di mana? Kita dipanggil untuk melayani di Singapura. Kita melayani di sana. Oh, puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyembah Dia, haleluya. Ini Tuhan sertai kita, haleluya. Ya kan gitu kan? Begitu kemudian sebulan lagi kita berdoa. Hai Tuhan kayak memimpin kita, mari kita berdoa. Tuhan menuntun kita. Kita akan melayani di mana? Pedalaman Gomo yang paling dalam. Apa katanya? Haleluya, kita perlu berpuasa mendengar suara Tuhan. Apanya? Itulah takut mati. Kalau melayani takut mati, jangan jadi hamba Tuhan. Duduk saja. Kalau dibilang di kota besar, oh haleluya, ini adalah suara Tuhan. Begitu di kampung-kampung yang makan tak jelas bagaimana, ini belum rencana. Jangan-jangan kau salah mendengar. Tidak boleh takut mati. Yang ketiga, hamba Tuhan tidak boleh apa? Tidak boleh takut masa depan. Ada banyak hamba Tuhan takut. Bagaimana nanti anak-anakku ya? Tuhan. Kami melayani di kampung-kampung begini. Tuhan bagaimana lah anakku? Gak usah kau jadi hamba Tuhan. Takut kau masa depan. Takut anakmu tidak berhasil. Takut anakmu apa? Ada yang lebih gawat lagi. Apa itu? Karena tahu bagaimana pendidikan di kampung itu susah. Dikirimkannya anaknya di kota besar untuk sekolah. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya karena ketakutannya. Bukan karena memang rindu anaknya lebih maju. Bukan. Tapi dia takut. Takut tidak berhasil. Takut anaknya itu akan gagal. Takut anaknya itu tidak menjadi seperti orang sukses yang diharapkannya. Bukan saudara-saudaraku. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya, kata kitab Amsal. Iya kan? Berkat Tuhanlah. Apa kalau begitu? Didik dia supaya dia berjalan dalam kebenaran. Tuhan akan pelihara anak kita. 3 Yohanes minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan, sebuah sukacita yang besar padaku, kata Rasul Yohanes. Anak-anakku, sukacita yang besar. Dalam diriku sukacita yang besar. Kalau kulihat anak-anakku itu hidup dalam kebenaran. Yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi jalanlah. Anda pasti dipelihara Tuhan. Dalam penderitaan dia pasti akan menolong saudara. Jangan gentar. Apa yang Anda rindukan? Dengar Bapak Ibu, apa yang Anda rindukan? Minggu yang lalu saya sudah tanya. Apa yang Bapak Ibu rindukan untuk anak-anak? Sukses Pak. Anak saya nanti bisa naik pangkat. Nah, kan suka gitu. Harusnya kita lebih sukses, lebih suka kalau anak kita hidup dalam kebenaran. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih berguna anak kita hidup dalam kebenaran. Cerita lucu minggu yang lalu masih ingat? Cerita lucu minggu yang lalu? Cerita lucunya masih ingat? Ada opung doa sama cucunya. Masih ingat kan? Opung itu berdoa sama cucunya bersama-sama dia. Pung sini kita berdoa. Cucunya ya Pung katanya. Ayo kita berdoa. Opung ini berdoa untuk 4 anaknya. 4 anaknya ini semuanya bekerja. Yang pertama dia bilang, ya Tuhan kami berdoa untuk bapak tua cucuku ini. Bapak tua ya kan, paling besar. Berkati dia Tuhan, naikkan pangkatnya. Sukses dia Tuhan dalam pekerjaan. Yang nomor 2 Tuhan, berkati juga Tuhan. Sawitnya, kebun sawitnya perluas Tuhan.
Tapi bukan nomor 3, nomor 4 lompat. Bapak udahnya ini Tuhan yang nomor 4. Berkati juga Tuhan, bisnisnya gini. Cucunya bilang, Opung. Bapak udah nomor 3 Opung. Apa kata Opung itu? Tidak usah kita doakan itu. Belum datang kirimannya. Katanya saudara-saudaraku. Ngeri gak kayak gitu saudara-saudara? Ngeri. Betul ngeri kan? Coba Anda bayangkan kalau sempat begitu Anda. Anda harusnya bersyukur melihat anak Anda hidup dalam kebenaran. Sehat-sehat dia. Amin ya. Waras dia. Saudara-saudaraku, ayo. Lakukanlah kebenaran. Kalau Yusuf bisa dibawa Tuhan naik dalam masa penderitaannya pun, pasti Anda dan saya pun bisa dibawanya naik. Apa bedanya? Apa bedanya Tuhannya Yusuf dengan Tuhannya kita? Ada bedanya? Tidak. Sama Tuhannya Yusuf dengan Tuhannya kita. Kalau Tuhannya Yusuf di masa lalu mampu menaikkan, mengangkat Yusuf naik menjadi seorang pemimpin, apakah kita tidak bisa diangkatnya juga? Oh bisa. Cuman sekali lagi ingat, hidup dalam kebenaran itu penting. Itu akan mengangkat derajat Anda dan saya. Satu contoh lagi, karena waktu kita masih ada, dengar 1 Samuel pasal yang ke-22. Mari kita mau melihat satu orang lagi yang hidup dalam kebenaran. Di dalam masa-masa penderitaan hidupnya, tetap Tuhan dia andalkan dalam hidupnya. Hasilnya sungguh luar biasa. Yaitu seorang bernama Daud. 1 Samuel pasal yang ke-22. Anda dan saya coba lihat apa yang Daud alami setelah dia dikejar-kejar oleh Saul. Lalu kemudian kumpullah kepadanya orang-orang yang satu ini. Kita lihat pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, mari baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dengarkan saya baik-baik. 400 orang. Wih, luar biasa. 400 orang. Dari 400 orang yang dia pimpin, ini orang-orang yang gak beres semua. Bukan orang-orang yang bagus-bagus kualitasnya. Karakternya pun kacau-kacau. Udah begitu terlibat utang-utang piutang. Dalam kesukaran. Yang orang-orang sakit hati. Ini barisan-barisan sakit hati. Coba bisa gak Anda bayangkan memimpin. Kalau saya jadi seperti Daud, memimpin orang yang sakit hati semua. Coba kalau Anda ini sakit-sakit hati, satu dengan yang lain sakit hati, bagaimana lah saya jadi pemimpinnya? Terus terlibat utang piutang lagi, dikejar-kejar pula. Ada pula yang mengejar debt kolektor lagi. Bagaimana lah itu? Saya memimpin manusia yang seperti itu. 400 orang banyaknya, parah-parah semua hidupnya. Tapi yang menarik kalau Anda baca pasal-pasal selanjutnya, Daud menjadi pemimpin yang sangat berhasil. Dia sukses menjadikan 400 manusia-manusia yang brengsek-brengsek ini menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Hai saudara-saudara, kepemimpinan Raja Daud terus naik, dia memimpin 400 mulai dari 400 ini. Inilah pasukannya, pasukan sakit hati semua, barisan sakit hati yang sangat banyak sekali, manusianya yang berkarakter jelek sekali. Tapi di situ pula lah dia dibawa Tuhan untuk memimpin mereka. Apa yang terjadi? Mengapa Daud menjadi orang yang hebat sekali? Dan kemudian para bawahannya ini tadi yang memang adalah orang-orang brengsek ini menjadi pahlawan. Bagaimana ceritanya? Kalau kita belajar dari kitab Mazmur, bagaimana dia menyatakan kepada Tuhan, itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita lagi. Mazmur, saya jemput kita melihat pasal 26 ayat 2 dan 3. Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Inilah yang kita rindukan hari ini. Mari kita semua melihat hal ini. Ayat 2, apa dikatakannya? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab dan katanya apa? Dia mau apa saudara-saudara?
hidupnya dalam kebenaran. Wow, saudara-saudaraku, ternyata dia merindukan sesuatu dalam hidupnya supaya dalam kebenaran. Terjemahan yang lainnya pada ayat yang ke-22 itu dibilang begini. Pada ayat yang kedua dikatakan terjemahan lain, periksalah aku ya Tuhan, dan ujilah aku, murnikan batinku dan hatiku. Wow. Terjemahan yang lain lagi, selidikilah aku ya Tuhan, dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku. Saudara-saudara, dia meminta kepada Tuhan, lihat, selidiki. Pernahkah kita meminta Tuhan demikian dalam hidup saudara? Hah? Pernahkah? Periksalah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, lihat batinku. Periksa Tuhan biar aku benar-benar murni hatiku. Lalu ayat yang ketiga, Daud berkata, mataku tertuju pada kasih setiamu. Mataku tertuju. Dia tidak tertuju kepada masalah. Matanya dia tidak tujukan kepada Saul yang adalah biang masalah, biang kerok dalam hidupnya. Matanya tidak ditujukannya kepada persoalan pergumulan hidupnya. Halo, kita semua, mata Anda tertuju kepada siapa? Itu akan menentukan bagaimana langkah Anda dan apa yang Anda dapatkan. Apa di mana mata Anda tertuju? Halo, itu akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan dalam hidup saudara. Kalau matamu terus kepada masalah, maka engkau akan semakin depresi. Dengarkan saya baik-baik. Saya tanya pada saudara, uang logam yang kecil. Kecil bukan? Tapi bisakah dia menjadi besar? Bisa. Kalau terus itu menjadi fokus kita, lalu kita lihat terus taruh di mata kita. Akhirnya tertutuplah mata ini untuk melihat kebaikan kebesaran Tuhan. Hanya ini sajalah yang kita lihat. Kita tidak lihat lagi kebesaran Tuhan. Mata Anda harus tertuju pada kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan Anda bawa mata Anda. Aku percaya. Apa kasih setia Tuhan yang pertama? Dosaku sudah diselesaikannya. Kalau aku saja ditebusnya dengan darahnya yang mahal, aku berharga di matanya, maka aku percaya dia akan tolong saya. Itu harus ada dalam hidup saudara. Mata Anda tertuju pada kasih setianya. Dan yang kedua saudaraku, hidupku dalam kebenaranmu. Pantas. Dengarkan saya baik-baik. Pantas. Mengapa Daud bisa menjadi pemimpin yang hebat? Mengapa Daud menjadi seorang pemimpin yang luar biasa? Memimpin 400 manusia brengsek semuanya. Yang tidak beres karakternya semuanya. Tapi Daud mampu melewati ujian yang hebat itu. Kenapa? Karena ternyata ada 3 hal. Yang pertama, dia selalu minta Tuhan selidiki hatinya, batinnya. Lalu yang kedua, dia arahkan, tujukan matanya selalu kepada kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir, dia bilang dia mau hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya akhiri hari ini. Betapa rindunya saya, Anda semua akan naik. Sama seperti Yusuf naik. Dan sama seperti Daud naik dalam hidupnya. Anda dan saya harus naik dalam hidup saudara. Haleluya. Tapi Pak, kayaknya nggak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Kayaknya tidak bisa Pak. Siapa bilang tidak bisa? Kan? Nggak percaya lagi. Ada lagi yang bilang, kayaknya susah Pak. Siapa bilang susah? Tapi hidup saya miskin Pak. Dengarkan saya, Bapak Presiden kita pun miskinnya dulu. Siapa bilang Presiden Jokowi, presiden kita itu kaya dulu? Waktu saya baca biografinya, luar biasa. Di mana dia tidur? Di mana tinggalnya? Di bantaran sungai. Mohon maaf, semua di situ, air lewat itu, cuci kakus di situ. Bisa tuh jadi presiden? Jangan bilang anakmu tidak bisa menjadi orang hebat.
Aku ingatkan kau hari ini. Ada yang mulai ku dengar ini dalam hatiku ini, kayak merasa saya. Ada yang rasanya tidak mungkin, tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Saya tukang becak Pak, anak saya bagaimana? Tukang becak kau, anakmu beda. Makanya kau hidup dalam kebenaran akan berbeda dibuat Tuhan. Nggak percaya lagi. Aduh, mau marah aku ini. Kan masih ada juga yang nggak percaya kan? Tengok kan? Tengok. Nah lihat tuh kan? Lihat. Ada yang mau natap saya dengan kayak marah dia. Nggak percaya kau. Ya ingat ini firman ini. Nggak mungkin Pak. Kayaknya tidak bisa. Utangku pun banyak sekarang, melunasi utang saja. Apalagi anakku nanti menjadi berhasil. Mana mungkin Pak? Ada yang bilang lagi, apa cita-cita anakmu Bapak? Saya bilang, itulah Pak, nggak masuk di akal cita-cita anak saya. Loh, kok nggak masuk di akal? Iya anak saya mau masuk akpol. Lah ya puji Tuhan lah. Nggak mungkin Pak, berapa ratus juta lah itu. Berapa lawang kami? Itulah manusia yang terlalu menjengkali Tuhan. Belum apa-apa pun menjengkalinya Tuhan. Soalnya Tuhan itu tidak mampu. Siapa bilang? Ibu, ada pula lagi kutanya, apa cita-citamu? Nunggu, apa kata anak ini? Jadi dokter, pendeta. Apa kata mamanya? Dokter, mana mungkin, gigi. Itu kurang ajar betul tuh orang tua kayak gitu. Dilemahkannya lagi, anaknya pun cita-cita tinggi. Stop. Beri semangat pada anak-anakmu, beri semangat. Haleluya, amin saudara-saudara. Beri semangat, bisa. Tapi bisa mungkin lah Pak. Bagaimana bisa? Udahlah. Kalau nggak salah lagi ya sudahlah, pulanglah udah. Capek aku menjelaskan samamu. Nggak juga masuk di akalmu, ya sudahlah. Apalagi aku bilang lagi, nggak sanggup lagi. Artinya nggak sanggup lagi firman itu melekat dalam hatimu. Ya sudahlah. Janji siapa lagi kau pegang? Janji siapa? Bupati, wali kota. Kecewa kau nanti. Bapak Ibu, kecewa Bapak. Janji Tuhan kau tidak akan kecewa. Itu sebabnya sekali lagi. Apa yang dilakukan 3 hal. Coba sebutkan apa yang dilakukan Daud. 1. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Coba buat gerakannya. 2, 3 ya. Selidikilah hatiku Tuhan. Murnikanlah aku. 2, 3 ya. Murnikanlah aku. Oke. Yang kedua. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Coba jangan gitu. Punya iman, taruh mataku gitu ya. 2, 3 ya. Mataku tuju pada kasih setiamu. Wis. Nah yang ketiga, hidup dalam kebenaranmu. Wih. Oke, cepat. 2, 3 ya. 1. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Murnikanlah hatiku. 2. Congkel mataku tertuju. Congkel matanya, jangan apa aja supaya betul-betul mataku tertuju. Jangan cuma begini-begini saja, mataku tertuju pada kasih setiamu. Biar tahu diri mata itu. Iya kan? Ini enggak mataku tertuju pada utang-utang orang. Bukan itu. Salah itu Mataku tertuju. Sekali lagi 2, 3 ya. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan yang ketiga, hidupku dalam kebenaranmu. Beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya. Mari pemain musik, kita datang kepada Tuhan hari ini. Saya percaya Anda akan pulang bersemangat lagi hari ini. Karena tadi ku tengok pas penyembahan ada yang mulai stres. Ada yang mukanya itu betul-betul gak jelas ya. Pulang akan bersemangat. Dan menyampaikan kepada dirinya. Berkata kepada Tuhan, selidiki aku, murnikan aku Tuhan. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku akan melakukan kebenaranmu. Mari kita